Shalom anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Miss berharap kalian semua dalam keadaan dahsyat dan luar biasa. Ya, kita memang sudah tidak berjumpa ya, sudah hampir 4 bulan. Tapi Miss berharap semangat kalian untuk terus belajar dari rumah itu tetap ada ya. Sebab kita belajar itu bukan hanya sekedar untuk jadi pintar, tapi kita belajar, kita berjuang, kita berusaha mandiri dan bertanggung jawab agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke anak-anak, semua anak-anak bisa mengikuti pelajaran di sepanjang semester ini dengan baik, walaupun kita tidak berjumpa secara langsung. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini anak-anak, ayo kita berdoa dulu ya. We say to pray, my student. Let us pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar bersama-sama tentang kebenaran-kebenaran Tuhan lewat pelajaran agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan, dan terlebih dari itu Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang melakukan setiap hal yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Memberkati dari awal sampai pada akhirnya pelajaran ini, dan biarlah kami semua boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, di awal pertemuan kita minggu ini dan minggu depan, kita akan sama-sama belajar tentang ibadah dalam Perjanjian Lama. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama belajar tentang apa sih ibadah itu, lalu ibadah dalam Perjanjian Lama seperti apa, ibadah dalam Perjanjian Baru seperti apa. Dan memang sepanjang semester ini kita akan banyak belajar tentang apa sih ibadah itu, ibadah di gereja, ibadah di rumah, ibadah lainnya kita akan belajar bersama-sama anak-anak. Dan yang paling penting, kita akan belajar tentang ibadah yang sejati itu seperti apa. Nah, karena itu anak-anak, kita fokus ya untuk mendengarkan pelajaran agama ini. Nah, anak-anak, arti ibadah menurut umat Perjanjian Lama itu seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Kalian tahu tidak? Ternyata kata ibadah dalam Perjanjian Lama itu dipakai sebanyak 34 kali. Wow, banyak sekali ya. Tapi apakah ibadah umat Perjanjian Lama itu sama seperti yang kita pahami sekarang? Seperti ibadah sekolah minggu, ibadah di gereja, ibadah pemuritan keluarga, atau seperti apa? Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, menurut umat Perjanjian Lama, arti ibadah itu adalah bentuk kegiatan meladeni, melayani, mendengar, melaksanakan, memelihara, memuja, menundukkan diri, menyembah seseorang atau oknum yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Allah. Nah, bagi umat Perjanjian Lama, bentuk ibadahnya itu berupa persembahan kurban. Jadi ibadah umat Perjanjian Lama itu mereka melakukannya dalam bentuk memberikan persembahan kurban. Umat Perjanjian Lama percaya bahwa kalau mempersembahkan kurban, itu tanda mereka menghormati Allah, dan Allah akan menyukai dan mengampuni dosa mereka. Nah, anak-anak tahu tidak bentuk persembahan atau kurban umat Perjanjian Lama itu seperti apa sih? Apakah seperti kita membawa persembahan ke gereja atau memberi persembahan saat ibadah? Nah, tentu saja berbeda anak-anak. Umat Perjanjian Lama, mereka mempersembahkan kurban dalam bentuk hewan ternak
biasanya hewan ternak yang terbaik, hewan ternak yang gemuk, yang dagingnya, badannya bagus, dan mereka sangat selektif ketika memilih persembahan kurban. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ketika memberikan kurban, mereka harus memilih yang terbaik agar Tuhan bisa menerima persembahan atau kurban mereka. Nah, dan bagi umat perjanjian lama, ketika mereka memberikan kurban berupa ternak, mereka merasa atau menganggap bahwa dosa-dosa mereka akan diampuni jika kurban persembahan mereka diterima oleh Allah. Nah, memang keadaannya seperti itu anak-anak di zaman perjanjian lama ketika Tuhan Yesus belum datang dan menebus dosa-dosa manusia. Jadi, pada zaman itu keadaannya seperti itu. Ibadah umat perjanjian lama memang seperti itu. Selain itu, anak-anak, kita juga akan sama-sama melihat bahwa persembahan kurban yang dilakukan pertama kali di zaman perjanjian lama itu yang disebut zaman bapa leluhur itu adalah persembahan Kain dan Habel. Kalian masih ingat kan cerita persembahan Kain dan Habel? Kalian bisa tahu kan siapa yang persembahan kurbannya diterima oleh Tuhan? Ayo coba jawab. Siapa? Betul sekali, persembahan dari adik atau Habel. Kenapa sampai persembahan Habel yang diterima? Ya, karena Habel mempersembahkan yang terbaik yang dipunyanya. Sedangkan Kain, dia memilih persembahan yang kurang baik. Jadi yang terbaik disimpan untuk dirinya sendiri, sedangkan yang kurang baik dia persembahkan kepada Tuhan. Karena itulah persembahan kurbannya tidak diterima oleh Allah, dan itu yang membuatnya iri hati kepada adiknya sehingga membuatnya melakukan tindakan dosa, yaitu dia membunuh adiknya. Dan ini adalah tindakan yang sangat tidak baik ya anak-anak. Kita harus selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu kita juga tidak boleh iri hati kepada orang lain. Mungkin orang lain punya kelebihan, maka kita tidak boleh iri kepadanya. Setuju? Oke, anak-anak. Selain itu, selain ada kurban persembahan Kain dan Habel, kalian juga masih ingat kan cerita Abraham ketika ia mempersembahkan Ishak? Nah, Abraham dia sebenarnya mau memberikan korban persembahan dalam bentuk domba kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan memintanya untuk mempersembahkan anaknya sendiri. Anaknya satu-satunya. Anak yang Tuhan janjikan. Dan dia sudah lahir ketika Abraham sudah sangat tua. Tapi Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Dan di situ kita lihat bahwa Abraham tidak menolak apa yang diminta Tuhan. Dia tidak menolak dan dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itu namanya Abraham mau melakukan yang terbaik, mau memberikan yang terbaik sekalipun dia harus mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Walaupun dia sebenarnya tidak suka, walaupun sebenarnya dia tidak rela, tapi dia harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Lalu juga anak-anak pasti masih ingat kan bagaimana cerita Yakub mempersembahkan kurban ketika dia sangat bersyukur Tuhan sudah mempertemukannya dengan kakaknya yang sekian lama tahun terpisah darinya karena masih ingat cerita Yakub, dia melarikan diri dari kakaknya Esau karena dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya. Nah, itu anak-anak kita ketika membaca Alkitab Perjanjian Lama, kita akan selalu melihat bahwa ketika itu umat Perjanjian Lama mereka beribadah dengan memberikan kurban persembahan. Nah, bentuk ibadah umat Perjanjian Lama masih ada lagi nih anak-anak, yaitu persembahan kurban pada zaman Keluaran, pada zaman pembangunan Bait Suci dan Mazmur. Nah,
Pada zaman Keluaran, itu umat Perjanjian Lama, mereka bentuk ibadahnya yaitu menjauhkan diri dari berhala dan merayakan Sabat. Anak-anak tahu kan Sabat itu apa? Ya, Sabat itu artinya hari ke-7, hari peristirahatan. Masih ingat kan hukum keempat dari hukum Taurat, masih ingat kan? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, umat Perjanjian Lama waktu itu mereka benar-benar memegang teguh perintah ini. Mereka diwajibkan untuk merayakan Sabat dan itulah bentuk ibadah mereka. Dan 3 kali setahun mereka harus menghadap Tuhan, harus menghadap Allah dengan membawa persembahan mereka. Dan persembahan mereka masih dalam bentuk kurban hewan. Nah, pada zaman pembangunan Bait Suci, ini terjadi ketika di zaman Raja Daud. Ketika Raja Daud dia menjadi raja, dia mau membangun Bait Suci, dan Bait Suci itu menjadi tempat umat Perjanjian Lama, tempat orang Israel mereka beribadah kepada Tuhan. Dan pemimpin-pemimpinnya adalah para imam, dan para imam itulah yang bertugas untuk mempersembahkan kurban. Para imam juga bertugas untuk memimpin ibadah menggunakan mazmur-mazmur sebagai nyanyian dan doa. Jadi ibadah umat Perjanjian Lama itu tidak bisa sembarangan dilakukan. Semuanya harus dilakukan di Bait Suci. Persembahan kurban juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya bisa dilakukan oleh para imam. Wah, rumit juga ya dulu ketika orang mau beribadah. Oke, selanjutnya anak-anak, kita lihat kalau umat Perjanjian Lama dulu itu beribadah, ada unsur-unsur ibadahnya. Apa saja unsur-unsur ibadahnya? Ada musik. Ya, dulu ketika mereka beribadah itu harus ada musik. Alat musiknya itu macam-macam anak-anak. Ada alat musik bertali, ada alat musik tiup, ada alat musik pukul. Wah, semua alat musik mereka latih, mereka bunyikan semuanya untuk menghasilkan suara yang indah, sehingga ibadah mereka menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Nah, nanti anak-anak untuk alat-alat musik ini Miss akan tunjukkan kepada kalian seperti apa saja bentuknya. Lalu yang berikut, dalam ibadah umat Perjanjian Lama itu ada doa-doa, dan doa-doa umat Perjanjian Lama tidak seperti kita sekarang. Doa mereka itu adalah doa yang tertulis dalam kitab Mazmur, dan ketika dinaikkan itu dalam bentuk puji-pujian atau nyanyian. Wah, keren ya. Lalu pembacaan firman dalam ibadah itu bagi umat Perjanjian Lama, mereka hanya membaca kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi. Masih ingat kan kitab Taurat itu apa saja? Ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, dan pembacaan Alkitab ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat juga anak-anak. Semuanya hanya bisa dilakukan di sinagoge atau di gereja-gereja kecil yang ada di Israel. Lalu hanya imam-imam besar yang bisa membaca, menegur, atau mengucapkan firman di halaman Bait Suci. Wah, ibadah umat Perjanjian Lama ternyata rumit juga anak-anak. Tapi kalau kita membaca cerita-cerita Alkitab, umat Perjanjian Lama sangat tertib dan sangat taat untuk mengikuti setiap aturan, untuk mengikuti setiap apa yang menjadi perintah untuk dilakukan dalam beribadah. Luar biasa ya anak-anak umat Perjanjian Lama. Nah, oke. Ini alat-alat musik ya anak-anak.
Tadi Miss bilang kan, kalau Miss akan tunjukkan alat-alat musik, pasti kalian penasaran nih. Wah, ini dia yang namanya kecapi. Ini alat musik kecapi. Ya, jadi kalian kalau baca dalam Alkitab, ini namanya kecapi. Lalu gambus itu seperti ini bentuknya anak-anak. Lalu ini adalah rebab. Kalau dilihat dari bentuknya, kira-kira cara menggunakannya, cara memainkan alat musiknya dengan ini dengan cara digesek. Karena ada senar-senarnya ini anak-anak. Ketika digesek menghasilkan bunyi. Oke, ada lagi yang lain, alat musik yang lain. Ya, ini suling. Ya, ini adalah sangkakala. Ini adalah shofar atau trompet. Ini adalah katsosera atau nafiri, dan ini adalah kelentung. Nah, anak-anak kalau baca dalam Alkitab, kita akan menemukan satu tokoh yang sangat mahir bermain musik. Berbagai alat musik yang tadi kalian lihat ini, lalu ini, itu sangat dikuasai oleh satu tokoh dalam Alkitab. Siapakah dia? Benar sekali, Daud. Daud sangat menguasai alat-alat musik, dan dia adalah penggubah atau pencipta banyak sekali puji-pujian dan doa di dalam kitab Mazmur. Nah, masih ada nih anak-anak alat-alat musik yang lain yang dipakai oleh umat perjanjian lama pada zaman itu. Ada rebana, ceracap, giring-giring, dan gemerincing. Nah, gemerincing itu dia hampir seperti giring-giring, hampir mirip. Ini alat musiknya dibunyikan dengan cara digoyang. Ya, akustik ini namanya. Sedangkan kalau yang ini tadi dengan cara ditiup. Nah, oke anak-anak, jadi sudah lihat kan kalau umat perjanjian lama itu mereka sangat serius beribadah dan mereka melakukan yang terbaik dalam peribadatan mereka. Wah, luar biasa ya. Oke, nah maka ayo kita belajar sama-sama makna ibadah umat perjanjian lama bagi kita saat ini. Ayo kita lihat, yang pertama, umat perjanjian lama itu mereka berani mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Abraham, dia berani mempersembahkan Ishak. Juga seperti Habel, dia memilih persembahan yang terbaik untuk dikorbankan, untuk menjadi korban bagi Tuhan. Dan itulah yang disenangi Tuhan, anak-anak. Berani mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Wah, anak-anak, kalian sudah berani belum mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Jangan-jangan belum. Nah, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang lebih senang berlama-lama memegang handphone daripada berlama-lama berdoa dan membaca Alkitab. Kira-kira itu sudah berani mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan atau belum ya? Jawab sendiri ya anak-anak. Lalu makna ibadah umat perjanjian lama yang kedua bagi kita yaitu umat perjanjian lama mengkhususkan kurbannya bagi Tuhan. Nah, maka kita sebagai umat perjanjian baru, diri kita adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Maka hidup kita harus dikhususkan bagi Tuhan. Kalau umat perjanjian lama, mereka berani untuk memilih dan mengkhususkan kurban yang terbaik bagi Tuhan, maka kita saat ini, diri kita ini adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Karena itu anak-anak, diri kita ini harus kita khususkan, harus kita latih, harus kita jaga, harus kita benar-benar khususkan agar menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri, menjaga kebersihan tubuh. Kamu juga harus bisa mengontrol dirimu sendiri sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Hati-hati ya anak-anak.
Jangan sampai kamu menggunakan matamu hanya untuk menghabiskan waktu di depan handphone atau di depan laptop, atau kamu menggunakan matamu untuk menonton sesuatu yang tidak benar, atau kamu menggunakan banyak sekali waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Nah, itu tanda bahwa kita tidak mengkhususkan diri kita untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Tanda bahwa kita mengkhususkan diri kita bagi Tuhan, maka kita akan menjaga sebaik-baiknya pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan tindakan-tindakan kita untuk tidak melukai hati Tuhan. Nah, kita harus belajar untuk menjadi seperti umat perjanjian lama, berani mengkhususkan kurban bagi Tuhan. Nah, anak-anak, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari umat perjanjian lama yaitu beribadah dalam keteraturan. Ya, benar sekali. Umat perjanjian lama itu beribadah dalam keteraturan. Kalian masih ingatkan bahwa tadi mereka tidak bisa beribadah di sembarang tempat. Mereka juga tidak bisa asal-asalan ketika beribadah. Mereka sangat teratur, mereka sangat tertib. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Kita juga harus belajar untuk punya waktu-waktu khusus untuk beribadah kepada Tuhan dengan tertib. Sikap kita saat beribadah juga harus teratur. Nah, jangan sampai anak-anak Ginyu justru ketika beribadah tidak tertib. Wah, bahaya itu. Kita harus belajar menjadi seperti umat perjanjian lama, bersikap tertib. Kenapa kita harus tertib? Itu tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Nah, yang keempat yang kita bisa pelajari dari umat perjanjian lama adalah menyajikan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Maka, seperti apa menyajikan ibadah yang terbaik bagi Tuhan? Kalian masih ingat tadi kan? Umat perjanjian lama, alat musiknya itu ada banyak. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak alat-alat musik yang digunakan oleh umat perjanjian lama. Tadi itu hanya sebagian saja anak-anak yang kasih sampaikan kepada kalian. Nah, maka kita pun belajar bahwa bakat, seni, keterampilan, kemampuan kita, mari kita maksimalkan untuk Tuhan. Kalau kamu bisa main gitar, main organ, bisa menyanyi, bisa apalagi? Bisa bergoyang, apalagi ya, berbagai hal kita latihan dengan semaksimalnya dan kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan sampai kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita punya keterampilan, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari umat perjanjian lama. Mereka berjuang untuk berlatih, memainkan berbagai alat musik, dan itu semua mereka persembahkan untuk Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, jadi anak-anak, kita sudah belajar 4 poin ini, makna ibadah umat perjanjian lama bagi kita. Karena itu anak-anak, Miss berharap anak-anak Ginyu, mari kita belajar melatih diri kita sehingga kita, seluruh hidup kita, seluruh diri kita ini dapat menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Oke, aja anak-anak, semoga apa yang disampaikan di hari ini boleh berguna bagi anak-anak semua. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Miss akan memimpin kita dalam doa ya. Okay, are you ready to pray, my student? Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sehingga pelajaran agama kami boleh berjalan dari awal sampai pada akhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami belajar melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami setiap hari sebagai tanda ibadah kami kepada Tuhan, tanda kami menghormati Tuhan,
tanda kami mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing, untuk berjuang setiap hari di dalam pikiran mereka, di dalam tindakan mereka, dalam perkataan mereka, untuk mereka boleh menyenangkan hati Tuhan lewat apapun yang mereka lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan, memberkati kami agar kami dapat berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat belajar dari rumah. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada. Tetap semangat belajar. Miss berharap nanti ketika kita berjumpa kembali, anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.